Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid apa niku? Masjid An-Nur. Yang kami hormati dan yang kami muliakan tentunya kepada panitia maupun penggagas acara ini, baik itu dari takmir masjid ataupun para jamaah, begitu juga para bapak-bapak, saudara ibu. Tentunya kita mulai taklim maupun pengawasan ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dalam artian yang sebenarnya. Syukur dalam makna tasrifun ni'mah ala muradi mu'tiha. Artosipun yaitu kita ini ketika mensyukuri nikmat dari Allah harus menjadikan nikmat tersebut sesuai dari kehendak yang memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Allah. Berarti nikmat yang telah kita dapatkan berkat anugerah dan karunia-Nya Subhanahu wa ta'ala harus kita sebarkan, harus kita tunjukkan, harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yaitu dengan ta'lim, menuntut ilmu, pengawasan, pengajian, atau apakah itu semua dari istilah-istilah yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam akidah tauhid yang sebenarnya, yang benar adalah manusia itu memiliki volume tingkatan keimanan. Niki kedah dimut-imut Bapak lan saha Ibu. Manusia itu memiliki tingkat keimanan. Yazidu wa yanqus. Terkadang iman manusia itu naik. Terkadang iman manusia itu juga bisa turun. Yazidu bis-sha'ah wa yanqusu bil ma'asi. Keimanan seseorang niku saged nambah dengan apa? Dengan melaksanakan segala perintahnya, ibadah, amal soleh. Begitu juga sebaliknya, keimanan seorang hamba ternyata bisa juga lemah, bisa saja turun. Di saat apa? Di saat manusia tersebut melaksanakan yang namanya kemaksiatan maupun dosa. Apapun jamaah yang dirahmati Allah, keimanan kalian amal niku mboten saged dipisahkan. Ibarat mata uang receh. antara sisi yang depan dengan yang belakang, atas maupun yang bawah nggak bisa dipisahkan. Pisah,
buatan tajam. Maksudnya di sini adalah keimanan harus dimulai dengan hati. Keyakinan datang kalbu, mana. Kemudian ya, buatan sekat mana. Harus dilanjutkan dengan ucapan. Nah, orang pertama masuk Islam mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus diucapkan. Percaya dalam hati, kemudian terucapkan melalui lisan, apakah sudah cukup? Dereng. Harus diaplikasikan, maupun diwujudkan dengan amal perbuatan. Niki tauhid dan keimanan yang sesungguhnya. I'tiqadu bil janan, keyakinan dalam hati. Wa qaulu bil lisan, perkataan melalui lisan. Wa amalu bil arkan, dan amalan yang dilakukan dengan anggota tubuh. Contoh ya yang sering ada di sekitar kita, kata tiang nek tidak ngaji pengausan nopo ibadah sembarang itu niku nggih nyun sewu mungkin males aras-arasen nopo kata alasan. Contohnya, ayo padha nang masjid salat jamaah, mungkin sing kakung. Atau sing putri mungkin ayo nang masjid ya. Sinau ngaji, tajwid, tahsin. Nah, sing diajak mungkin jawabnya ya. Ngaji kono. Ya kan? Salat ta kono. Enggak kakung. Ya. Aku nang omah wae. Sing penting kan aku atiku resik. Aku ora nate nyelatu wong liya, ora nate nyalahani wong liya, ora nate. Niki contoh kata. Maksudnya baik, ya. Arti secara lisannya mungkin bisa dimaklumi. Orangnya mungkin sopan, ya. Akhlaknya ada, santun, gemati, ya. Kemudian mungkin saling membantu. Tetapi ketika ada ucapan hatiku bersih, ya. Yang penting hatiku bersih, ora nate nyelaku tonggo, ya. Ora nate nyakiti orang lain atau yang semacamnya. Maka di dalam Islam, di dalam akidah sebagaimana yang kita utarakan tadi masih belum sinkron, nggak pas. Kenapa? Model napa piantun ingkang ngoten niku asline nggih imane berarti dereng jangkep. Belum dikatakan seorang mukmin kamil. Orang yang memiliki keimanan totalitas. Kenapa? Karena seseorang yang memiliki keimanan yang powerful, bahasa napa remaja nih, ingkang totalitas 100%, niku antara hati dan lisan, begitu juga perbuatan satu paket. Oke, ya, untuk ibadah, yes, untuk amal soleh. Ketika diajak berangkat untuk sholat jamaah, hatinya mengiyakan, ya, lisannya mengucapkan ya, dan langkah kaki pun berjalan ke masjid. Begitu juga ketika diajak taklim, diajak pengausan, ngaji, atau yang semacamnya, hatinya pun mengiyakan, lisannya pun juga ya, mengiyakan, dan juga perbuatannya juga mengiyakan. Ini yang disebut seorang mukmin, seorang mukminah yang memiliki kamalul iman, iman yang sempurna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau berbicara masalah keimanan, tentunya
berawal dari hati, bagaimana yang kami utarakan tadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga di dalam riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya ya, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di setiap jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika segumpal daging ini selamat, ya, resik, bersih tanpa noda, maka seluruh jasadnya juga sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini rusak, reget, nama penyakit, di jasad itu sakit. Malah dalam suatu tempo bisa mati. Diterangkan oleh Rasul, ala wahiyal qalb. Segumpal daging itu naminipun kalbu manah. Hati seseorang kalau bersih, ya, hati seseorang kalau sehat, insya Allah jasadnya juga sehat. Tetapi sebaliknya, hati manusia ketika kotor, ketika berpenyakit, tentunya organ tubuhnya juga tinggal nunggu antrian. Oleh karenanya para ulama, salah satunya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ngaturaken hati manusia itu terbagi menjadi 3. Hati manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang resik. Yang memiliki hati semacam inilah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang kelak bakal selamat dan jelas mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah ngendikan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Dingin teng dino akhirat niku, saking dahsyatnya, ya, saking dahsyatnya antara suami tidak mengenal istri, antara ayah dan anak tidak mengenal, karena urusannya begitu dahsyat. Saya ini termasuk orang yang mengambil catatan dengan tangan kanan, apa sing njupuk catatan dengan tangan kiri. Kalau termasuk yang ambil catatan dengan tangan kanan, insya Allah ahli surga. Nah kalau kebaliknya, ya sudah neraka yang ditunggu. Nah, pada saat itu nggak ada gunanya yang namanya malun wala banun, harta maupun anak keturunan. Ketika selama hidup di dunia yang dikejar-kejar materi, finansial dan lain sebagainya, ternyata kelak di hari kiamat semuanya tidak ada manfaatnya. Terus siapa yang memiliki manfaat yang besar, yang memperoleh kemenangan? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali golongan orang-orang yang datang kepada Allah menghadap ilahi Rabbi dengan apa? Hati yang bersih. Nah, mana ingkang resik niki ingkang kados pundi? Yang jelas adalah hati yang senantiasa tunduk, patuh dengan segala perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga syariat yang telah ditetapkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia yang memiliki hati yang bersih. Ketika Allah telah mensyariatkan untuk kita bertauhid. Bertauhid niku terangkum dalam kalimat talbiyah, tahlil la ilaha illallah. Ini adalah
perkataan yang paling dahsyat, ya, ucapan yang paling agung dan yang bisa menyelamatkan setiap manusia. Simple, pendek, gampang dihafalnya, tapi harus memiliki konsekuensi, keistiqomahan, kontinu adet di dalam prakteknya. La ilaha illallah, ucapan yang timbangannya menawi ditimbang niku lebih berat daripada bumi dan seisinya, langit dan seisinya. Cuman masalahnya, nun sewu, kita ini hanya memahami atau mengartikan la ilaha illallah niku secara harfiah, sehingga maknanya mboten saged ya masuk ke dalam baris. Kadang secara harfiahnya mawon kurang pas. Nah niki termasuk napa nggih kebiasaan ya kita ya di masyarakat khususnya di Indonesia yang seakan-akan itu sudah benar padahal masih belum pas. Tak derenge masuk ke makna yang benar dari la ilaha illallah, masalah sing familiar mawon, familiar teng masyarakat. Jenengan nih, saat ini gentos kula napa tanglet riyen. Bapak ya, lan ibu familiar istilah mu'alaf. Familiar boten? Istilah mu'alaf. Pernah mireng mu'alaf. Ya. Kan napa meneh lek sing biasa napa maos koran, majalah, napa meneh TV. Niku kan lek sing mu'alaf bintang film, ya, bintang sinetron, artis niku malah beritane santet. Teng masyarakat mu'alaf niku diartekne tiyang sing sakderenge boten muslim alias memiliki agama dan keyakinan selain Islam kemudian masuk ke dalam Islam niku disebut mu'alaf. Sampai pengrisi leres, nggih leres. Cuman masalahipun ya napa istilah mu'alaf niki tahunan nempel teng tiyang tersebut. Pun ngeten gambarane niki teng desa kula. Desa kula nuwun sewu niki kangge contoh mawon. Enten piantun sing keturunan Tionghoa. Terus pun berapa tahun tinggal teng kampung kula mlebet Islam. Niki zaman kula SD. Zaman kula SD mlebet Islam. Nah sampai kula ya napa hidup di tahun 2014 ini. Tanggi kula sing keturunan Cina niki, ya, saya disebutin mu'alaf terus. Ben tahun dum-duman zakat fitrah niku tasih angsal terus. Padahal lumayan magrong-magrong. Nah, bisnisnya lancar, sukses secara materi. Tapi karena nggih napa jelas status mu'alaf sik nempel terus pun kurang tahun nih ya masuk Islami tapi dikenal masih mu'alaf. Lelek ngoten Umar bin Khattab dia mu'alaf, sahabat yang termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq ya, Umar bin Khattab khalifah pemimpin umat Islam yang paling adil, seorang sahabat
Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang jelas dijamin masuk surga. Niku kan riyane kan damel Tuhan piyambak. Damel patung piyambak. Didekek ning jen sing spesial, ben dinten ditaosi panganan. Mungkin yang buat penetes maam, jadi maam pindah. Ya, kalih Umar radhiyallahu anhu. Niku sebelum masuk Islam. Ketika mengenal Islam, semuanya ditanggalkan. Semua yang berbau kesyirikan, berbau menyekutukan Allah, semuanya ditinggalkan. Jadilah Umar termasuk manusia yang termulia. Tetapi sayangnya, kembali lagi contoh tentang masyarakat, inatan. Ketika orang sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun dia menjadi saudara kita seiman dan seakidah. Sudah ada hubungan ukhuwah al-islamiyah. Namanya pun muslim ingkang kakung, muslimah ingkang perempuan. Lah kalau mu'alaf dia pada status nopo kondisi, ya, status atau kondisi yang mulai tergerak hatinya kepada Islam. Secara bahasa niku allafa niku mulai condong ya melirik kepada sesuatu. Contohipun, kula ya sanes wong muslim contohnya. Nah, dalam perjalanan saya ya, hidup ini kula ningali bapak ibu-ibu kok koyoke wong Islam iki enak ya. Iso guyub, rukun, gotong royong, ukhuwah Islamiyah wonten. Kemudian ibadah jelas dan semacamnya dan seterusnya. Sehingga hati saya ini mulai condong. Kayaknya saya harus mempelajari Islam lebih dalam. Mbak menawa nanti memang ya kalau agama Islam ada yang benar, insya Allah tetap ada jalan, tetap ada hidayah. Nah, pada kondisi itulah saya menjadi seorang mu'alaf. Sehingga di dalam Islam, seorang mu'alaf itu mustahik berhak untuk mendapatkan zakat mal. Jadi ketika orang sudah mulai senang lihat Islam, ditambah lagi, ini zakat mal untuk kamu sebagai seorang mu'alaf, tambah bunga mulai. Islam itu berarti menghargai, menghormati saudaranya seiman dan seakidah seperti ini sempurnanya. Sehingga tambah kokoh lagi, tambah kuat lagi, sehingga mungkin berapa hari kemudian atau berapa waktu kemudian sudah sabit, ya, kokoh. Insya Allah, ya, saya ingin menjadi seorang Muslim. Syahadat sudah, dia sudah menjadi seorang Muslim. Sudah menjadi saudara kita. Ketika kita diundang, ya kita datang. Menawi gerah nggih ngendangi, menawi sedo nggih nglayati. Karena sudah menjadi saudara kita seiman dan seakidah. Yang lain, ya, contoh yang lain, teng istilah fikih, masalah ibadah, niku enten kan wajib, ya, fardu ain. Sunnah, makruh, haram, lan sak piturute. Salah satunya ada istilah fardu kifayah. Fardu kifayah. Niki lek jenengan riyen sekolah teng MTS, Sanawiyah, nopo Aliyah, nopo MI biasanya pun diperkenalkan istilah fardu kifayah. Istilah ini juga benar secara bahasa harfiah, namun aplikasinya rusak mazhab fikih. Menurut saya, kita ini ya kan, merasa umat Islam yang
terbesar secara kuantitas, begitu juga yang paling dominan menganut mengikuti pahami mazhab Syafi'i. Ini kan sing santer teng Indonesia ngoten. Masyarakat Indonesia mazhab Syafi'i. Ya teng mazhab Syafi'i. Nah, teng mazhab Imam Syafi'i salat jamaah hukumnya fardu kifayah. Terus enten antosipun napa makna istilah fardu kifayah. Barang siapa yang telah melakukan, maka yang lainnya gugur. Ngoten biasanya teng buku-buku pelajaran. Siapa dari kelompok atau sebagian orang telah melakukan, sing liyane gugur. Ini secara harfiah. Tetapi secara aplikasinya merusak fikih, merusak mazhab. Contohnya berikut, dia ngapain itu? Takziah, ya. Jenguk orang sakit, nalkin, kemudian sholat jamaah. Ngajine dalil fardu kifayah. Lu, ayo sholat masjid jamaah. Aku tak rumah fardu kifayah. Ngayat. Ayo ngayat. Nitik gue. Fardu kifayah. Kenapa? Karena memang definisinya secara harfiah benar. Jamaah yang dimuliakan Allah. Barang siapa yang telah melakukan atau sekelompok orang telah melakukan, yang lainnya gugur. Matahari pun kita ini sering masuk ke golongan yang lainnya. Tidak pernah yang melakukan. Ini kan penyakit. Sakit dipahami betul. Fardu kifayah, barang siapa yang telah melakukan, yang lainnya gugur. Nah kita ini kerennya ini kok yang lainnya gugur, nggak pernah yang melakukannya. Padahal maksudnya Imam Syafi'i ini kan dengan model definisi harfiah semacam itu untuk kita ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, number one kalau masalah ketaatan. Niku yang dimaksudkan fikihnya. Tapi kita enggak sampai di Indonesia, sampai tahun ini maknanya secara harfiah kena, tapi aplikasinya belum. Ini ikutnya gugur terus, nggak pernah pengen sholat jamaah ya, saya yang pertama. Takziah, iya, saya yang pertama datang. Oleh karenanya, hal-hal semacam ini, hal-hal semacam ini sepele dalam kehidupan, tetapi secara istilah syariat, secara timbangan amal, subhanallah, begitu agung dan begitu dahsyat. Man dalla ala khair falahu ajr. Siapa menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Bagaimana pahala orang yang melakukannya? Dengan ngajak pengawasan untuk jamaah nomor intang 10 dengan angsal pahala ngajak, di angsal pahalane yang 10 dengan aja. Bukan berarti dakwah Islam itu sistemnya MLM bukan, boleh dolan-dolan itu. Bukan. Maksudnya setiap kita mengajak kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan dan pahala kebaikan orang yang kita ajak. Suatu hal yang sepele, suatu hal yang remeh, tetapi memiliki kandungan yang besar kalau kita lihat dari kacamata syariat, dari kacamata Islam, yang mana termasuk agama yang sempurna,
dan agama yang menyempurnakan. Agama Islam boten mengenal revisi. Program yang ada di dalam Islam itulah yang disebut syariat. Itulah yang disebut ahkam. Ampun sempurna lan nyempurna. Cuma kita yang ada, ya, itu tadi karena hati kita belum termasuk hati yang bersih. Mungkin kita termasuk golongan orang yang memiliki hati yang kedua, ya. Dan ini naudzubillah, hati yang kedua ini hati yang mati. Diajak amalan nolak, diajak ngaji nolak, diajak sholat nolak, diajak ya berbuat ketaatan apapun nolak. Pun ngeten iki boten sak diharapne. Jenengan lek napa enten tiyang ingkang model ngoten iku nggih lek saged dinasihati, diajak monggo. Tapi lek pun mboten saged nggih nuwun sewu niki malah saged dados racun. Jenengan jauh model sing ngeten iki jenengan malah sing ketularan. Racun iki. Hati yang mati. Nah, model yang ketiga adalah hati yang berpenyakit. Nah, ini kebanyakan kita masuk yang ketiga. Hati yang sakit niku hati sing kadang gelem ibadah, maksiat enggak nolak. Tidak ke masjid jemaah, mantap. Tidak jemaah, komplekan. Yo, iya no. Tengah menit diajak tahajud, oke? Versus buat tidak omben-omben, nolak. Nah, ini model hati sing sakit. Lihat, enten pertanyaan, loh hati kan nggak kelihatan. Apa tempatnya aja di dalam, boten saged diraba, boten saged di mana di mana. Gambarannya kados setrum niku lho, bapak lan ibu. Setrum niku yang penuju itu bener. Tapi jenengan lek setrum niku, ae di lambune kurung. Sehat istreke dipasang ini muter, mikir muni. Dalam listriknya mati pun buatan enten manfaat. Dan sing konslet iki, sing remeng-remeng iki kan butuh dijaga. Yang apa itu mana? Penyakit hati ini masalahnya dokternya ini buatan. Kenapa? Asal-asalan. Lek dokter napa penyakit tubuh biasa organ. Nun saya nyebut tambah obat. Niku lek enten pasien sakit, gitu, dawuh ten dokter e. Nah, dokter mawon lek penyakit nganu lho ya, penyakit napa niku badan. Itu kan dokter aja nggak tahu sebelum kita menjelaskan. Jadi ngomong betul. Jenengan periksa Pak dokter kan apa? Mungkin Pak dokter ini kan ngendikan tangkap dan jenengan. Penjelasannya nopo, nah, dan jenengan penjelasnya, Pak dokter kalau cuma madaran, panas, itu lek penyakit, wong liya itu boten saged ningali jenengan ingkang rasani. Tetapi kalau penyakit hati kebalikan, kita yang nggak merasakan, orang lain yang tahu. Paham? Wong nek penyakit hati, sing jero hati, ora apa-apa. Wong liya sing iso nilai. Contohipun, ya lho.
Jenengan kekancang kayak simpen, terus petuk wong liya. Jenengan tanggur, ya kabare wis saiki. Saiki wong ngrasani, terus kemati, utang narate dibayar, kan? Penyakit hati yang dimiliki oleh orang, kita bisa menilai. Tetapi penyakit, ya, penyakit badan kita sendiri bisa merasakan. Inilah ya keindahan dan keunikan hati, ya, atau qalbun yang Allah berikan kepada segenap manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali lagi ya, kepada istilah ya, secara sempurna dari la ilaha illallah. Agar kita ini tidak salah lagi di dalam memaknai, di dalam ya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. La ilaha illallah santer ya di kehidupan kita dengan arti tiada Tuhan selain Allah. Gimana? La ilaha illallah artosipun tiada Tuhan selain Allah. Monggo sarang-sarang kalau nggih niki sinau nggih dibuka pikirannya. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti setiap Tuhan itu Allah. Sing menuhankan gunung, berarti gunung Allah. Sing nuhani waktu gede, ringin, berarti ringin waktu gede Allah. Sing nuhani srengenge bulan bintang, berarti bulan bintang srengenge Allah. Lek maknanya pun tiada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang ada itu istilahnya Allah. Gimana? Dengan maksudnya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan-Tuhan sengemek itu kui Allah. Nah kalau seperti ini artinya di semenjak rumiyin wong kafir Quraisy yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab memaknai la ilaha illallah dengan makna yang seperti ini. Bahkan mereka lebih paham lagi, ya, lebih paham lagi secara detail sehingga tidak mau masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan atau tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nah ini di artosipun ingkang napa sahane tur bener. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya terima enten Tuhan-Tuhan liyane. Nggih. Ngeres. Enten Tuhan waktu, enten Tuhan goro, enten Tuhan langit, enten apa mbak? Sing wetringe waktu gede. Nampak pun. Tetapi hanya ada yang satu yang berhak untuk disembah, satu yang berhak diibadahi, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menggugurkan ya, orang kaum kafir Quraisy nggak mau masuk Islam karena dia tahu maknanya adalah hanya satu Tuhan yang berhak disembah, berhak diibadahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu tok. Nah, kalau jawabannya Allah, kami itu menyembah dan hanya kepada Engkau lah saja kami ini bergantung, meminta pertolongan. Lihat orang kafir Quraisy, lek ngono dia Allahumma, dia Rabbi.
ketika disebutkan ya, wa idza sa'altumuhu, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, maka mereka menjawab orang-orang kafir Quraisy, yang menciptakan siapa? Allah. Siapa yang memberikan kalian rezeki? Mereka menjawab Allah. Bahkan ketika ada musibah bencana besar, mereka meminta pertolongan untuk mengangkat musibah, mengangkat penyakit kepada siapa? Allah. Tetapi kenapa kok mereka masih abot untuk melebat Islam? Karena mereka tidak mau ya meninggalkan Tuhan yang lainnya, Lata, Uzza, Manat, Buddha, yang bentuk patung-patung. Ketika mereka ditanya, buat apa patung-patung ini? Manfaatnya apa? Ngkai rezeki ora iso, ngkai pangan ora iso, mangan ora iso. Terus apa manfaatnya? Apa yang mereka jawab? Liuqarribuna ila Allahi zulfa. Manfaatnya ini sebagai perantara tok untuk kita ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Gambarannya ngeten. Kula lan panjenengan itu lak badhe ketemu kali Pak Bupati, ya, presiden, terus nopo sing tiang-tiang penting dalam pemerintahan itu. Kan butuh sakit langsung unak-unik tekon. Mesti dhisik kali proposal pengawal. Kedah sebulan tak dari pun nopo seminggu tak dari pun ngaturnya proposal. Mungkin lewat pasar mati, lewat nembe sakit betul. Lah gambaran itu yang kafir Quraisy mboten. Allah itu pakai ujungnya. Tapi ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dan mulai sejak beliau ini patung Lata, patung Manat. Padahal Allah tidak membutuhkan perantara. Ketika kita diperintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada kami, saya aku kabulkan. Ya sudah, nggak perlu kita perantara. Ya, harus berumur dekat. Non tahu ini dia, satu bulan. Mbak Sinten, tulung dengan timbul, nopo, itu bisik. Pun tidak kalian bagi Allah buat diakoni rezeki pulau bermata anak putu pulau bersehat atus penyakit atus alam antara limbang kan nanti kepada Allah, tetapi masih wasilah makhluk yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nun sewu misalnya yang engkang kedua. Padahal wong sing desa niku pun urusane luwih ageng timbangan sing urip. Karena berada di pintu iki ambu-ambu surga, apa ambu-ambu neraka niku pun teko kangge wong sing teng alam kubur. Lah kok malah dilepoki njaluk tulung niku. Kan otomatis tidak ada manfaat. Mau butuh sesuatu, mau menghaturkan hajat apapun, langsung doa kepada Allah. Ngopo menungso sing elek, kakean dosa, kakean maksiat, menjadi istighfar ini. Tobat terus. Karena Allah itu Maha memberi ampunan. Innallaha ghafurur rahim. Fastaghfiru. Bertobatlah kalian. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Semuanya pulau panjenengan. Dosa kita ada, sami. Tapi bagaimana caranya kita setiap hari melebur dosa-dosa itu dengan taubat, dengan istighfar.
dengan mengucapkan Allahumma firli, Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Lek kedawan ya astagfirullah niku sing paling hampir. Cuma biasanya doa yang paling mantep. Ini kalau bocor nih. Doa yang paling mantep kita aturkan kepada Allah kalau diawali dengan Allahumma. Doa yang paling mantep. Ya. Doa yang mantep itu doa yang diajari oleh Rasul Muhammad SAW. Itu mantep banget. Rabbi firli. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini mantap. Tetapi yang paling mantap adalah setiap doa yang diawali ngangge Allahumma. Itu paling mantap. Kenapa? Karena di sana apa? Ada sanjungan kepada Allah, pujian kepada Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk apapun. Lafaz atau lafzul jalalah Allah ini adalah lafaz yang paling agung, nama yang paling indah, begitu juga sifat yang paling sempurna yang dimiliki hanya oleh Allah. Menawi Rabb, Rabb niku kan arti secara bahasane kan sing nyiptakne, sing ngoni, sing iso ngopeni. Nah niku Rabb. Ada makhluk yang sombong, ada makhluk yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Contoh itu sinten? Fir'aun. Musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun pernah mengucapkan ana rabbukumul a'la. Aku iki lho, Rabbmu yang paling dulu. Tuhan kalian. Oh. Begitu juga di zaman Rasul, ya, dan juga beberapa enten nabi-nabi palsu. Ya, enten nabi palsu. Mereka mengucapkan ana rabbukum. Saya ini Rabb kamu. Tetapi ternyata siapapun orangnya, apapun bentuknya, mereka tidak akan kuat dan tidak bakal mampu untuk mengesahkan akulah Allah. Kenapa? Karena lafaz Allah itu adalah lafaz yang agung yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyanjung Allah, kita memuji Allah dalam doa kita, dalam tafakur kita dengan lafaz Allahumma, Allahumma, maka Allah itu senang. Akan didengarkan hajat-hajat hamba-hambanya yang mengucapkan dengan Allahumma, Allahumma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Ini yang menjadi catatan yang pertama, ya, bahwasanya Islam itu sempurna karena memiliki, ya, asas yang sempurna juga, yaitu la ilaha illallah. Kita harus memahaminya dengan pemahaman yang benar. Tidak ada sesembahan yang patut disembah melainkan Allah. Orang kafir ditanya, siapa yang menciptakanmu? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikanmu? Allah. Bila menyembah Allah? Allah. Nah, itu orang kafir Quraisy. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang rezekani, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi mereka enggan untuk beribadah. Kalau kita selaku seorang muslim, selaku seorang mukmin, kita percaya Allah yang menciptakan, Allah yang rezekani, Allah yang mematikan, dan kita juga menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Ini keimanan yang sempurna.
bukan hanya rububiyahnya saja, tetapi kita juga bisa memaknai ilahiyahnya juga. Dari sini kemudian kita mengenal kan enten rukun iman, enten rukun Islam. Yang mana terkadang kita sudah apa di luar kepala, mengapa ya tak apa-apalnya rukun iman dan rukun Islam. Nah, enten sing jarang apal nggih. Mungkin ini tanggal belum apa, tapi insya Allah nggak warga negara Indonesia pernah. Cuma masalah ini pun dari sakit ngesak nih. Padahal apa-apa itu kan cerdas diamalkan. Seperti tadi orang memiliki iman sudah nangkep dalam hati, sudah bisa diucapkan, berarti tinggal melakukan. Imannya sejati, imannya full. Contohnya rukun iman disebutkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, ya, kitab-kitab yang diturunkan, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir kiamat, dan iman kepada qada, ya, ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, begitu juga rukun Islam. Ya, rukun Islam. Pertama nomor syahadat. Kaling pun sholat. Kaping 3 zakat. Terus puasa. Terus nah niku sing diapalne. Praktekipun praktekipun non sewu. Rukun Islam itu saged masak nembelan. Napa rokat? Kebabal. Rukun pertama syahadat. Wes, bendino iso. Gampang, gampil, pilih. Engkau sampai kali sholat. Ya, enten sing dia, enten sing bosan. Sing jelas pasti sakit digampang. Ketiga, poso. Terus niku pun bendino malah ada, ya. Sing apa rezekine kirang, ya, sing materi kurang kan posone malah biasa. Bukan itu gimana? Terus zakat. Nah, zakat ditakdir. Paling tidak zakat yang diwajib nih setiap tahun zakat fitr. Ini bisa ketigaannya. Engkang kelima napa? Nah, niku lek sing dicarepne Islam. Tapi kan aplikasinya kan boten. Bersahadat, sholat, puasa, zakat, ngecek rumah, tuku motor, mobil, apa kaji. Nah, kajinya kan ada nomor sinten. Nah, ini yang menjadikan iman kita ini ya belum menjadi full, dereng saged total. Ini karena masih enten penyakit syahwat, penyakit subhat, penyakit hawa nafsu. Ketika diperintahkan kita untuk menjalankan ketaatan, menjalankan kebajikan, menjalankan amal soleh, itu kan hendaknya kita langsung sami'na wa ata'na. Ini yang membedakan kita, ya, membedakan kita dengan orang zaman dulu. Istilah pun salafus soleh, ya, ulama-ulama, para imam-imam dia kan sistemnya bodoh, tapi ganjarannya itu betul. Ini masalahnya kita ini termasuk orang yang sudah terlalu banyak penyakit yang menghantui diri kita. Contohnya pun pola bula ini pengawasan pengajian. Rian yang kan dia wonten zamannya imam, zamannya para ulama. Zaman saat ini diwonten. Namanya kami taklim, pengajian, tolabul ilmu. Engkang hasil, ya, engkang nyetek nih yang mau belajar, enten zaman riyen kata. Tak niki, alhamdulillah kata. Tetapi ganjaran nih, belum sakit ditamak nih,
dengan para ulama zaman dulu. Sami-sami pengawasan, sama-sama tahu, sama-sama menuntut ilmu. Cuma pahala yang mereka dapatkan lebih besar daripada pahala kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena aral rintangan, usaha, cobaan, musibah lebih banyak pada orang era dulu. Ulama dulu pengen ngurupnya satu hati itu, kudu mampai tilang-tilang 10 kilometer melewati segoro hanya untuk menghadiri dan mengambil satu hasil. Nah, kalau kita tinggal rumah yang mudah, nyetel MP3 kajian, MP4, video, TV, setel kajian, kuliah subuh atau gimana, gampang. Usaha yang kita hasilkan lebih mudah. Ulama zaman itu seperti hanya Ibnu Mansur, niku sampai pernah Nun Sewu kencing darah 2 kali hanya untuk mengambil satu hadis. Lupa saja, ya, sampai kencing darah. Dia mampah mulai dari negeri Syam sampai ke negeri Hijaz. Mampah, bukan anggap darah, bukan anggap tunggangan. Berbulan-bulan lamanya. Bagaimana berjalan di padang pasir yang terik, panas itu, sampai semaput-semaput, sampai kencing darah. Itu 2 kali selama hidupnya. Jatuh pun nggak biasa. Wong yang jatuh dia imam-imam ulama, karena semangatnya menuntut ilmu, ya, begitu tinggi, ikhlas pun full. Kalau kita, itu yang membedakan pahalanya jauh. Bisa datang alhamdulillah, ikhlasnya iya, mudah-mudahan lillahi ta'ala, bukan karena anak kalian timbang anak kalian kan kalian. Nah, jadikan keikhlasan itu yang paling utama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Ini ada jaminan. Mutasi jam 11. Lanjutin awal ya. La ilaha illallah. Inilah ketauhidan yang paling utama yang wajib kita pegang, ya. Mulai dari kita hidup, ya, sampai kita mati. Jangan sampai terlepas ikatan la ilaha illallah. Jangan kita merasa gampang mengucapkan la ilaha illallah, kayak mengucapkan la ilaha illallah. Belum tentu. Ketika ajal tiba, ya, menjelang sakaratul maut datang, belum tentu kita mudah untuk melafalkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ketika seseorang itu merasa mudah mengucapkan la ilaha illallah, mampu, maka surga Allah, ya, sudah menjadi janji. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menghentikan, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya, akhir hayatnya melantunkan la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Bukan berarti, ya, kemudian kita mudah melafalkannya, mudah mengucapkannya. Terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita senantiasa melaksanakan ketakwaan, keimanan yang totalitas, ya, amalan yang baik, biiznillah, insya Allah termasuk golongan orang-orang bisa mengucapkan istilah itu untuk masyarakat apa? Husnul khatimah. Tetapi ternyata banyak yang tidak mampu
ya, tidak kuat. Ya kenapa? Ya karena kehidupan sehari-harinya bukan kehidupan yang mencerminkan sosok yang mukmin, sosok yang mukmin. Terus ini, ya, catatan yang pertama bahwasanya Islam itu boten kudu diubah-ubah, ya, karena sudah sempurna, karena sudah menyempurnakan. Jelas Rabbnya, jelas Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan yang kedua, Islam sempurna, ya, karena memang Allah telah menetapkan Islam itu sempurna kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi niku melaksanakan haji untuk yang pertama dan terakhir kalinya, karena setelah haji Rasul niku sekitar 3 bulan selanjutnya hidup. Haji yang pertama dan haji yang terakhir dilakukan oleh Rasul disebut haji wada. Pas dinten Jumat, ketika wukuf di Arafah, jamaah haji, ya, salah satunya Rasul yang menjadi pemimpinnya, turunlah ayat yang di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kata Allah, wahai Muhammad, hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Sudah disempurnakan. Dan telah aku cukupkan nikmatmu untukmu. Dan aku telah ridho Islam menjadi agama. Inilah yang dimaksud dengan tafsiran, ya, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima, yang makbul, yang ditampi oleh Allah itu hanya satu, yaitu agama Islam. Atau pun enten boten agama-agama liyan. Wonten. Tetapi yang diridhoi, ya, yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Hamba sing diridhoi nggih hamba sing muslim lan muslimah, mukmin lan mukmin. Jadi ini enten Tuhan-Tuhan liyane nggih wonten. Tetapi Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Ayat ini turun, ini, ketika saking dahsyatnya ayat ini turun, ketika itu Rasul wukuf sambil nunggangi unta. Untane Kanjeng Nabi, naminipun Al-Azba. Ya. Rasul itu menawi mendapatkan wahyu ini boten gampang. Nabi kalian Rasul itu Allah paringi seleret wahyu itu dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama dalam mimpi. Mimpi Nabi, mimpi Rasul itu wahyu. Contohnya pun Nabi Ibrahim. Ketika dimimpikan untuk menyembelih Ismail. Wahyu. Makanya ketika bangun paginya ngomong ke Ismail, "Bi'il, aku didhawuhi oleh Allah untuk nyembelih awakmu." Ismail jawab, "Fa'al." Kerjakan wahai ayahku, kata Nabi, insyaallah minas sholihin, engkau akan mendapatku sebagai orang yang saleh. Terus enten napa hukum syariat obat. Iki contoh itu. Wonten oleh wahyu niku datang melalui lonceng. Bunyi jing. Lah iki termasuk
nggih, model yang wabek ya bagi nabi ataupun rasul ketika mendapatkan. Salah satunya Rasul ketika berada di atas punggung untanya yang bernama Al-Azba itu dengan model seperti itu. Jadi sampai berbujuran keringat, ya, menahan dahsyatnya ayat yang turun sampai untanya bernama Al-Azba ini tersungkur jatuh ke tanah. Iya gegernya teklek saking dahsyatnya ayat yang turun. Yang paling banyak ayat turun melalui perantara malaikat sinten Jibril. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini Al-Maidah nomor 3. Semua kaum muslim tahu, Yahudi, ya, Nasrani tahu akan keagungan ayat ini. Baik ketika orang Yahudi datang tersintat Umar bin Khattab, nimpali, wahai Umar, sesungguhnya ya, umatmu, yaitu umat Islam, itu mendapatkan satu ayat yang begitu agung, yang begitu dahsyat. Seandainya ayat itu turun di kaum kami, yaitu kaum Yahudi, lattakhadna lahum aidan. Sungguh akan kami jadikan hari turunnya itu sebagai hari Id. Orang Yahudi, kaum Yahudi, saking mengetahui bahasanya ayat ini memiliki makna yang sangat sempurna, makna yang begitu agung, begitu mulia, sehingga minder, sehingga iri kaum Yahudi dan Nasrani. Datang pada umat, ini kalau ayat ini turun, kita tahu di mana, kapan turunnya, kita akan jadikan bagaimana hari Id. Dan jelas umat tahu. Ya, ayat ini turun kapan? Pada tanggal tahun 10 Hijriah, pada saat 9 Arafah, orang-orang kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah wukuf di Arafah. Maksudnya dari ayat tersebut Islam sudah sempurna secara hukum, antara halal dan haram sudah jelas. Rasul ngendikan innal halala bayyinun wal haramu bayyin. Sing halal wis jelas, sing haram ya wis jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara sing halal dan haram itu ada perkara-perkara yang sebutannya adalah subhat. Wala ya'lam illa qalil. Dan tidak ada yang mengetahui subhat itu kecuali hanya sedikit. Sinten? Ya para alim ulama. Maksudnya pun yang halal sudah jelas, haram sudah jelas. Tidak perlu lagi ya kita nambah-nambahi dalam masalah syariat. Kan saat ini pun santer ngoten. Ya, syariat ini diotak-atik ya, diubah sampai enten istilah kabehan agama niku sae. Kabehan agama niku leres. Tujuane satu ya, kebaikan. Ya sing Islam yo sing iki padha kabeh. Nah, model semacam ini keluar dari siapa? Dari orang yang ngotak-ngatik, nambahi, ngerubah hukum yang ada di dalam agama Islam. Sehingga umat sehingga ingkang boten ngerti niku malah tambah bingung. Padahal al-Islamu dinun yusrun. Islam itu agama yang mudah. Ya, agama sing gampil tapi jangan disepelkan. Betul. Ya, agama Islam itu mudah tapi jangan memudahkan. Contohnya, ketika kita ini beribadah, ya,
lek mboten saged mampu ngadeg nggih lenggah. Salat mboten siap ngadeg lenggah. Mboten siap lenggah baring. Ini membuktikan bahwasanya Islam itu mudah. Tapi ya jangan sampai kita memudahkan. Islam ini gampang kok. Itu salatnya dirapel itu. Ini kan memudahkan. Nah, sama ketika ini ya dalam syariat kita diperintahkan untuk ya bagaimana menjadi yang terbaik semampunya, bukan semaunya. Kan benar itu semampunya kalian semampunya. Nah kita ini diperintahkan itu untuk semampu kita, bukan semau kita. Ketika ada turun perintah, ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan, sudah diperintahkan bagi setiap mukmin, ya, waktu-waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya sudah ditentukan. Ya, kita nggak bisa semaunya. Subuh pas jam 09.00, nggak bisa. Asalnya 4 rakaat jadi 8 rakaat, nggak bisa. Lu kan apik Ustaz, tambah rakaat tambah tapi rusak, merubah. Ketika baca ya inna sholat ya kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dia dibaca, diterjemahkan ya sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan tahsinnya. Kalau salah baca, itu bisa merusak makna. Nanti kayak yang Jakarta, Betawi juga, kadang-kadang jadi ini karena logat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semua maknanya apa? Salah dalam membaca, merusak makna. Jadi merusak syariat. Islam telah sempurna, Islam juga menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan tempat dan juga waktu. Maksudnya tempat dan waktu, Islam ya Allah tujukan untuk semua umat, kapanpun dan dimanapun. Beda kalian Yahudi, beda kalian Nasrani. Rasulullah menurunkan ya nabi-nabi dan rasul-rasul untuk kaum Yahudi, dia khusus kaum Bani Israil. Maka ayat-ayat ini pun ya Bani Israil, ya Bani Israil, tentang kitab Taurat, kitab Zabur, begitu juga ketika Allah menurunkan Isa, ya khusus hanya orang Nasrani. Tetapi ketika Allah menurunkan Nabiullah yang terakhir, Rasul penutup Muhammad SAW diperuntukkan untuk semua umat. Makanya ayatnya ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Enggak ada. Ya ayyuhalladzina fatiyun ya. Ya ayyuhalladzina jahilun wa mujawwa pati enggak ada. Semuanya untuk manusia seluruhnya. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, segenap manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Ini kejelasan dan kesempurnaan Islam dilihat dari segi waktu dan tempat. Jadi nggak ada yang namanya eksklusif. Nah, Yahudi itu kan eksklusif. Jadi dengan buatan betul Yahudi, buatan takdir buat agama Yahudi. Islam enggak mengenal kasta. Buatan kayu Buddha, semuanya sama. La farqa bainal a'jami wal arabi. Ya, buatan yang beda nih, wong sing asing, ajam lan wong sing Arab. Wala farqa bainal aswad wal abyad. Gak ada bedanya. Wong sing kulite ireng lan kulite putih.
Inna rabbakum wahid. Sesungguhnya Rabb kalian adalah satu, yaitu Allah. Dan yang membedakan apa? Bittaqwa, hanya dengan ketakwaan. Orang secara materi, finansial mungkin kekurangan, tetapi dengan ketakwaan yang tinggi di mata Allah, dia lebih mulia daripada orang yang kebanyakan harta tetapi ketakwaan yang kurang. Ini yang menjadi kesempurnaan Islam. Kalau kita mendapati Islam dari sempurna, tetapi kok banyak pemeluk-pemeluknya melakukan hal-hal yang jelek-jelek, bahkan kafir, bahkan kejam, bengis. Ya nonton, ojo salahnya Islamnya. Salahnya pemeluknya kuwi. Sing mungkin wae pancen keblingan. Lah kok iso keblingan? Ya ora bener. Kalau mau belajar dengan tekun, belajar dengan sesama, belajar dengan insya Allah, tetap nggak ada yang namanya pemeluk Islam yang model kejam, bengis, tadi, elek dek tonggo, ngutang dong, bayar pajak listrik, nggak ada. Paham dulu. Ngutang dong, kan enter nih, marah nih. Ngutang dong, tapi bayar pajak listrik. Ini kan Islam bukan ngajarin seperti ini. Kita ini dalam mempelajari Islam, ini kan bukan target takbir hanya instan, bukan. Bukan ilmu agama Islam, ini ku selarat langsung pinter, bukan. Menawi enten, uang sih nembe rajin seminggu, terus dijajak nih tuntunan, dijadikan patokan, dibutuhkan sakit uang saya, karena Islam di dalam mendalaminya, dia mulai kita ini diberikan apa sampai ajal menjemput. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kula tutup kajian ini bahwasanya ketika Islam itu sempurna, maka tidak perlu lagi kita tambah. Menawi kita ini pengen napa niku pengen bandulne kelambi dengan ukuran misal tidak lo kainnya kurang niku kedai pun tumbas mulai kain napa awake dhewe dipotong tumbas mulai kain kok begitu juga dalam Islam. Kalau Islam itu sempurna, maka ketika nggak pas, nggak logika kita, nggak kehidupan kita, nyoba digawe, dipaksa orang kita harus mengikuti Islam. Karena ada Islam ya, zaman modern, Islam digawe zaman modern. Wabah ini juga ini label syariat Islami, syariat Islami. Padahal ternyata aslinya tidak ada nuansa Islamnya, tidak ada nuansa Islamnya, hanya label. Tidak bisa dipaksa seperti itu. Islam sudah sempurna, kita yang mengikuti Islam. Zaman yang mengikuti Islam. Zaman yang dirahmati Allah, irtahalatil dunya musbilatan wa irtahalatil akhirah musbilatan. Irtahalatil dunya musbilatan wa irtahalatil akhirah musbilatan. Dunia itu pasti lewat. Sing meh teko napa? Akhirat. Wa likulli minhuma bani. Setiap keduanya, dunia bukti akhirat mesti duwe generasi. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian menjadi generasi akhirat dan bukan generasi duniawi. Fa inna yawma amal duna hisab.
Karena hari ini adalah ladang untuk kita beramal, nggak ada pembalasannya. Wabadah ketika di hari akhir besok hisabun duna amal. Yang ada cuma pembalasan, nggak ada amal berbuat. Makanya mari kita semangatkan diri, ya, dari diri, kemudian kita ajak keluarga, ajak sahabat dan juga tetangga, ya, untuk senantiasa berjalan di atas jalan Islam. Dengan cara belajar salah satunya. Khairun lebih baik, ya, bagi kita ini nanti kasul hafal, melakukan koyo bulut, pura-pura, fi khair, dalam kebaikan, meskipun lambat. Jangan melaku koyo mata, koyo singo cepet, tapi jalan kebaikan. Jalan Allah itu cuma satu. Yang lainnya adalah jalan yang menyimpang. Sebagai penutup, ya, jalan Allah itu panjang. Ya betul. Tariqullah tawil. Walaika ghayatuna, ya, an-nasla ila ghayatis tariq. Kita ini selaku menungso, ya, boten dikarape roh ujungnya jalan. Walakin al-ghayat annamu ta'ala hadha. Tetapi yang dikarepne adalah kula panjenengan ini bapak sedo meninggalkan dunia ini pas teng dalan iki. Nggih niku dalane Allah. Apapun, ya, musibah, apapun rintangan yang menghalang kita di jalan-jalan yang menyimpang, yaitu jalannya setan, hendaknya kita jauhi, hendaknya kita, ya, hindari dengan cara senantiasa kita bertakarub mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah, sholatnya, ngajinya, dan lain-lain sebagainya. Aku lupa lihada, ya, kalau ada benarnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesalahan semuanya datang dari hawa nafsu dan kejanggalan dari insan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.